Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, satu abad yang lalu, tanah Lirboyo masih merupakan tanah rimbun, bersemak dan belum berpenghuni. Disitulah Hadratul Mukarramah Kiai Haji Abdul Karim ditempatkan oleh mertuanya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, sebagai orang yang kelak akan mendidik dan mengajar sebuah pesantren besar dengan nama Pondok Pesantren Lirboyo. Saat ini, Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pondok pesantren yang besar di Indonesia. Sebanyak 30-an ribu santri bermukim di sana untuk menimba ilmu dari berbagai penjuru dunia. Seperti apakah awal mula berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo? Dan siapa sajakah yang menjadi pelopor berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo? Simak videonya hingga selesai di channel Sofa Official. Dan dukung channel Sofa Official. Tekan tombol subscribe, like, dan share agar kita senantiasa berbagi butir-butir ilmu dengan sahabat Islam yang lainnya. Sahabat Islam, berawal dari Tebu Ireng, ketika itu Kiai Haji Abdul Karim atau yang akrab dipanggil Kiai Manap masih berada di pondoknya Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Suatu ketika, Kiai Haji Soleh Banjar Melati datang berkunjung ke Tebu Ireng untuk mencarikan jodoh putrinya. Kemudian, Kiai Manap dipanggil oleh Kiai Hashim. Beliau ditawari oleh Kiai Hashim untuk menikahi putri dari Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Kiai Manap, ini ada orang cari menantu. Anda akan saya jodohkan dengan putri Kiai tersebut. Enggih Yai. Beliau hanya menjawab dengan sepatah kata saja yang membuktikan amat patuhnya beliau. Sahabat Islam, singkat cerita, setelah Kiai Manap diambil menantu oleh Kiai Soleh selama 1 tahun dan telah memiliki seorang putri, yakni Nyai Hana, ibunda dari Kiai Haji Ibrahim. Ketika itu pula, beliau sudah memiliki 2 orang santri yang ikut mengaji di Banjar Melati. Kiai Haji Soleh berencana menempatkan Kiai Manap di tempat lain, persisnya di Lirboyo. Pada mulanya, Kiai Haji Abdul Karim hanya dibuatkan sebuah gubuk di Lirboyo. 4 pilarnya hanya diambilkan dari batang pohon lamtoro. Dinding dan atapnya pun amat sederhana, hanya terbuat dari daun kelapa, itu pun hanya sampai setengah badan. Kemudian, setelah gubuk tersebut berdiri sekitar 1 minggu, tiba-tiba pada suatu pagi Kiai Soleh dawuh kepada Kiai Manap, "Kiai Manap, ayo ikut saya." Kiai Manap hanya menjawab dengan sepatah kata, "Inggih Yai." Kiai Soleh mengajak serta 2 santri Kiai Manap untuk turut serta menemani Kiai Manap untuk bermukim di Lirboyo. Kedua santri tersebut disuruh membawakan perbekalan Kiai Manap yang hanya berupa seekor ayam jago, tikar, dan beras 1 ceting. Hanya itu kira-kira yang turut dibawa. Menaiki sebuah dokar, perjalanan dari Banjar Melati menuju Lirboyo ditempuh. Sesampainya di Lirboyo, rombongan diajak masuk ke sebuah kebun. Kira-kira sekarang tempat itu adalah dalem Ibu Nyai Hajah Komariah. Kiai Manap kemudian diajak masuk gubuk tadi oleh Kiai Soleh. Kiai Soleh menyuruh santri yang ikut untuk menata perbekalan Kiai Manap yang dibawakan. "Sini, gelar tikarnya, ikat ayamnya di pilar sebelah sana, berasnya diletakkan di sebelah sini." Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Kiai Soleh dawuh kepada Kiai Manap, "Kiai Manap, disinilah tempatmu." Kiai Manap lagi-lagi menjawab, "Nggih Yai." Kiai Soleh pun kemudian pergi. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada kedua santri Kiai Manap, "Sudah, nanti kalau Kiaimu butuh makan, beras ini masaklah. Kalau memang membutuhkan, belilah. Ini saya tinggali uang." Sahabat Islam, kira-kira 1 minggu kemudian, Kiai Soleh datang menengok dan mengunjungi Kiai Manap. Beliau amat terkejut. Ternyata setelah 1 minggu, beras 1 ceting yang beliau tinggalkan untuk Kiai Manap masih utuh, tak berkurang sedikit pun. Santri yang menemani Kiai Manap tadi pun dimarahi oleh Kiai Soleh. "Loh, bagaimana ini? Kok tidak kamu nanakkan nasi? Tidak kamu masakkan?" tanya Kiai Soleh kepada santri Kiai Manap. Para santri itu pun tidak dapat menjawab apapun. "Kiai Manap tidak pernah memerintahkan kami untuk memasakkan beliau," kata mereka.
Lantas, apa yang dimakan Kiai Manap? Tanya Kiai Soleh kemudian. Beliau hanya makan dedaunan yang tumbuh di sekitar sini, jawab santri tersebut. Sahabat Islam, disitulah awal mula Pondok Pesantren Nirboyo berdiri dengan muasisnya yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menambahkan kecintaan kita kepada para ulama, sehingga bisa menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.